misalkan seperti ini ya. Jadi di lantai 1 ada kolom 1 ya. Ada panel, ada S1, ada tangga 1 juga. Nanti bisa diklik juga langsung di sininya. Ini juga langsung ada volumenya ya. Ada namanya, content type-nya, materialnya, terus position number-nya, profilnya. Ini ada top level, height, length, volumenya ya, beratnya dan lain sebagainya. Nah, ini informasinya kebaca di sini semua. Ini organizer sudah kita buat, nanti bisa kita buat mungkin untuk yang tulangan sama untuk yang backcasting ya. Nah, sebelum saya masuk ke backcasting juga saya jelaskan sedikit terkait visualize ya. Jadi di Tekla itu ada visualize, jadi saya lompatin materinya di paling akhir. Jadi visualize atau visualizer ini merupakan suatu program tools di Tekla yang sudah disediakan ya. Jadi nggak perlu kita download lagi karena sudah kita bisa langsung kita gunakan. Dan ini kurang lebih seperti Lumion ataupun Twinmotion ya, ataupun Unity 3D ya. Tapi fungsinya hanya lebih ke visualisasi struktur yang sudah kita buat. Nah, di sini ada basic command, visualize yang kita pilih nantinya, objek mana yang kita pilih, atau bisa kita visualize semuanya. Dan ini ada material, tipe material yang bisa kita pilih. Untuk materialnya itu ada banyak sekali ya, ada kayu, baja, kerikil, tanah, rumput, kaca, ban, aspal dan sebagainya. Nanti bisa kita pilih, lalu nanti bisa kita atur juga. Nah, ini untuk yang Tekla di bawah 2021 atau 2020 itu di bawahnya, maksudnya kayak 19, 18, 17 itu kita harus menggunakan tools tambahan yang bisa kita download di Tekla Workforce dan itu gratis. Di sini ada fitur yang bisa kita gunakan ya, ada scene setting di nomor di A ini ya, di B ini ada snapshot, C ini untuk menyimpan folder dan membuka folder yang kita simpan. Ini ada view screen, ini ada texture of material, dan ini ada VR, kemudian ada home view, ada membuat view atau gambar video atau bergerak. Dan sini ada hide sidepan untuk membuat movie atau video juga. Nah, di scene setting kita bisa memasukkan skybook selector, kemudian kita bisa atur direct tujuan mataharinya, C juga rotasi dari skybooknya, dan D adalah terkait brightness atau kecerahan. Yang E juga terkait peletakan matahari di atas sampai di bawah. F ini terkait groundnya ya, mau kita buat apa, groundnya apakah putih, abu-abu atau nanti ada water. Kemudian di sini nanti kita bisa buat video, foto dan video bergerak. Seperti itu. Kita langsung buka aja ya. Jadi di sini bisa kita pilih rendering, visualize. Nah, di sini ada visualizer material type. Kita harus tentukan dulu K300 ini materialnya adalah concrete ya. Kemudian kita oke. Yes. Setelah itu kita visualize all aja ya. Jadi objek yang ada di sini kita visualize, kita render semua. Nah, seperti ini. Jadi ini udah warna beton ya. Jadi sudah ada warna betonnya. Nah, di sini terkait skin ya. Nah, ini ada skybooknya ya. Skybook ini bisa kita download dari Google berupa HDRI. Nah, kita simpennya di sini. Kita buka foldernya lah, kita simpen di tab Trimble Connect Visualizer. Itu biasanya ketika kita install itu sudah kesimpan di picture ya, di picture.
di Tembro Connect Visualizer. Nah, kita simpan sketchbooknya di sini. Buat simpan di sini sketchbooknya. Ini teksturnya. Ini saya download sendiri ya, teksturnya. Kemudian sketchbooknya juga download sendiri. Nah, nanti semua snapshot itu akan kusimpan di folder ini ya kalau kita buka. Kalian bisa kita ganti ya. Atau kalau enggak juga enggak apa-apa, nggak usah diganti. Nah, ini mataharinya ya, pengaturan mataharinya. Ini ya cerahan. Ini pengaturan matahari juga. Terus di sini ada groundnya ya. Nah, mau bentuk apa dia groundnya? Apakah ini atau air ya? Ini kalau ini air, nah, ini cocok untuk project offshore. Kalau ini kita bisa buat yang putih ini. Ini bisa kita tarik ke atas. Kita tarik atas saja ya. Nah, seperti ini misalkan. Kita bisa masuk juga ya. Kita bisa lihat jetnya secara 3D ya, hasil rendering ini. Ini orang ini semakin bagus grafik partnya ya, VGA-nya itu semakin baik hasilnya ya pastinya. Dan kenapa saya ajarkan sekarang, kenapa nggak di akhir, karena di komputer saya itu kalau sudah dimasukkan tulangan, terutama itu untuk renderingnya, mungkin untuk bangunan yang bertingkat itu agak sering error ya. Sehingga memang ketika saya membutuhkan rendering ini, biasanya tulangannya saya delete dulu. Jadi memang seperti itu. Iya, padahal saya pakai VGA-nya lumayan bagus ya, GeForce GTX bagus ini, GTX 1600 ya, paling bagus. Saya juga pernah coba di GTX Super, itu juga pasti sama ya. Tapi kalau saya belum coba cek di RTX ya, mungkin kalau misalkan punya Mas Reki RTX juga coba aja ya. Karena nanti kalau sudah dimasukin pulangannya, renderingnya ini enggak lancar enggak. Ini sih kemudian bisa kita pilih gambar ini ya. Nah, ini bisa kita pilih tanda plus ini. View-nya kita tambahin di sini. Terus di sini ya, misalnya light scape-nya. Kalau di SketchUp Enscape ya. Light scape Enscape. Kalau di sini itu namanya Visualize, itu punya. Itu yang buat 3D Unity kayak. Kalau Enscape itu yang gue siapa ya? Oh, nggak salah sama ya. 3D Unity ya Enscape. Saya lupa. Kita buat video gambar. Nah, kalau di foto itu ini ya. Nanti dia udah tersimpan di sini. Mana? Nah, ini. Nah, oke. Mau di screenshot, pilih yang ini, gambar foto ini. Ini saya mau buat video. Ini waktunya saya ganti 60 detik aja. Ini cahayanya mau diatur juga enggak? Tapi kan ini dari tadi saya warna cahayanya sama ya, jadi nggak ngaruh juga sih. Saya kalau di cahayanya diubah-ubah, nanti dia akan menyesuaikan. Ini kita jalankan aja udah di sini. Nah, ini cahayanya ya. Nah, saya matikan aja, saya jalan seperti ini. Jadi ini buat presentasi ya, cocoknya buat presentasi, tapi lebih ke ya strukturnya ya, ke struktur ya. Kalau struktur baca nanti lebih ke detailingnya, sambungannya. Kalau ini masalahnya
untuk yang tulangan itu muncul sih tulangannya kalau saya masuk ke dalam kolom plat atau ke baloknya itu tulangannya kelihatan, cuman renderingnya gitu nggak sempurna ya. Jadi ada objek yang nggak terrender karena mungkin itu ya terlalu detail ya strukturnya, sehingga kalau tuh ini nggak saya tampilin tulangan ya, saya cukup nampilin di tekla, di view teklanya udah cukup sih. Nah ini seperti itu ya. Nah untuk ekspor gambarnya di sini sayangnya nggak ada pilihan deh, jadi harus rekam layar. Kalau nggak rekam layar ya harus kita buka teklanya. Ini kalau saya close masih ada sih, nggak hilang. Di sini tuh masih ada. Nah masih ada, jadi nggak hilang. Kalau mau nampilin ya pas buka tekla atau enggak pas ke ini apa namanya, ya bisa kalau tuh video yang before gitu, nggak harus pakai Camtasia sih. Kalau saya biasanya pakai Camtasia ya, pakai atau Bandicam, bisa Bandicam, Bandicam. Jadi sudah saya bahas terkait visualizer sama organizer. Selanjutnya adalah sebentar, ini saya close dulu ya. Yang paling nanti aja mas, kalau ada video itu yang baru ya organizer masih ada video yang tadi kan, yang mana organizer mas, yang organizer ya sebenarnya video lainnya kan ya lagi sebut kan sebenarnya mas ya, belum ada cara simpelnya. Oh itu saya mas yang kan. Oke, siap. Jadi kurang lebih sih organizer kayak gitu ya. Jadi untuk menampilkan objek-objeknya ya, objek-objeknya. Kalau cara simpelnya mungkin nanti saya carikan juga ya. Cuman kurang lebih sih sama ya. Di YouTube-nya nanti saya share deh. Di YouTube sih. Malah kalau di YouTube itu dia nampilin lebih penampilan ya, nanti coba saya share. Nah ini saya close aja, kok masih nyala ya, no highlight. Ini saya buat standar. Nah, terus sini ada fitur backlisting ya. Ada fitur backlisting. Formwork. Nah, sebenarnya yang saya ajarkan lebih ke ini ya, untuk menghitung luasan backlistingnya ya. Jadi kita menggunakan form sketcher ini. Nah di sini ada dua, saya lompat ke materi backlisting dulu. Nah calculating formwork ini menghitung kebutuhan backlisting. Jadi kalau di Tekla itu untuk form sketcher ini memang dia dibuat terpisah ya, tidak langsung ketika kita membuat modelingnya, bukan kita nantinya untuk mengeluarkan kuantitinya itu sudah termasuk dengan luasan formwork itu tidak ya. Jadi memang dia sendiri. Hal ini dikarenakan memang untuk Tekla itu sangat detail ya, sehingga kita bisa menentukan sendiri lokasi-lokasi mana yang perlu kita backlisting. Beda dengan software yang lainnya ya. Jadi saya sebut saja yang pernah saya pakai itu Revit sama Allplan dan juga Archicad. Itu saya
pernah pakai gitu ya, tapi nggak ahli gitu. Cuman saya pernah pakai dan teman-teman saya pun di kantor saya pun sebagai masih menggunakan itu, dan itu jadi saya tahu behavior atau fungsi dari kegunaan software Revit, Outline, dan juga AutoCAD ya, misalkan yang mungkin sering digunakan di Indonesia. Nah, untuk frameworknya sendiri mereka itu sudah otomatis terhitung berdasarkan modeling ya, dan itu sudah muncul kuantitinya, area luasan. Nah, kelebihannya adalah lebih cepat ya menghitungnya, jadi otomatis setelah kita modeling, kemudian modeling strukturnya, nanti setelah kita hitung kuantitinya itu langsung muncul area formworknya itu cepat ya. Jadi itu kelebihannya. Kekurangannya adalah kita nggak bisa memvisualisasikan mana aja backcasting yang dibuat, yang diperlukan backcasting itu mana aja. Nah, itu kita nggak bisa memvisualisasikannya, dan itu sehingga hanya mengawang-awang aja sih. Kok bisa ada misalkan kolom sekian, backcasting areanya sekian, itu kita nggak bisa memvisualisasikannya, terus kita nggak bisa mengeditnya, kita nggak bisa mengubahnya, jadi otomatis area itu udah paten gitu. Udah ada karena modelingnya udah ada. Nah, itu kekurangannya. Untuk fitur yang seperti ini itu jarang sekali ya, yang digunakan hanya di Tekla sama di Proton Cubicos. Proton Cubicos itu dia bisa memunculkan visualisasi dari area backcasting. Tapi kalau mengatur atau mendelete objek backcasting itu saya belum tahu ya. Tapi kalau memvisualisasikannya itu bisa. Tapi setahu saya kayaknya mendelete-nya pun nggak bisa. Nah, itu juga mungkin jadi kekurangannya. Jadi kalau ada area backcasting dan kita mau delete itu kan, itu nggak bisa. Jadi kayak balok pasti otomatis area backcastingnya itu kan di samping sama di bawah ya. Di atas jarang sekali ya. Nah itu kalau di Tekla bisa itu dikasih di atas, dikasih backcasting balok. Cuman kan nah itu mungkin kelebihannya. Nah kalau di software lain itu nggak ada fitur-fitur seperti itu, nggak ada, jadi udah otomatis. Saya juga kurang tahu, mungkin di bagian settingannya mungkin bisa diatur terkait peletakan frameworknya di mana aja. Mungkin yang harusnya sih bisa sih. Saya rasa di Snap Software itu di settingannya itu ada terkait peletakan frameworknya, tapi dalam bentuk setting, jadi itu sudah general juga. Jadi sudah general, nggak bisa satu-satu. Nah kalau Tekla ini satu-satu gitu. Jadi memang nggak bisa milih-milih ya, bisa milih-milih gitu. Jadi bisa per objek itu bisa kita detailkan khusus sendiri itu bisa. Jadi memang menarik. Kalau mungkin orang akan lihat kok Tekla ini ya mas terlalu kurang efisien ya dilihatnya ya. Kayak tadi aja organizer-nya harus kita pilih-pilih. Sebenarnya tadi organizer bisa kita atur otomatis kan berdasarkan floor tadi ya, ketinggiannya ya. Cuman kan memang tadi karena saya terkait saya ajarkan dulu nih terkait peletakan XYZ-nya ini gambarannya kayak gini. Nah ternyata kurang luas, nanti saya gedein. Itu kan kalau saya ngerjain sendiri sih saya udah paham, jadi saya cepetin, saya gede-gedein. Dan ini kan sebagai gambaran, kalau XYZ-nya tadi kan, ternyata objeknya belum sampai semua, jadi saya gedein dulu gitu. Nah, terus terkait ketinggian juga saya jelaskan juga. Jadi di Tekla membacanya seperti ini mas. Nanti kalau misalkan mau diatur sendiri ya harus diatur ketinggiannya supaya nanti floor-nya menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Atau enggak tadi dengan cara simpelnya kita pilih objek-objeknya, kita kelompokkan sendiri, lalu kita buat kategori sendiri. Nah, jadi memang kayaknya ini memang semua triangle ya, software triangle seperti kayak SketchUp gitu,
memang mereka itu memberikan kebebasan untuk usernya ya. Jadi terkait keinginan dari apa sih yang kita perlukan dalam pemodelan itu. Jadi kayak SketchUp itu kan memang dia kan kalau kita lihat pemodelannya mudah kan ya, kalau dilihat tampilannya juga enak gitu kan. Gak perlu kita buat macam-macam, pokoknya dari gak perlu kita buat apa namanya objeknya dulu, tapi kita tinggal buat kita buat rectangle, kemudian kita push sama pull, itu kan sudah jadi nantinya yang jadi objek gitu kan. Memang kemudian nanti kalau misalkan kita mau dijadikan itu objek pin, kita harus buat objek IFC kan kalau di SketchUp. Jadi memang itu kayak apa ya, kayak memberikan kebebasan sih kepada kita. Sama dengan di Tekla, kita itu apa namanya, kita bisa memberikan kita bisa atur semua properties yang ada di sini menggunakan setting-setting yang sudah disediakan di sini. Kita bisa menampilkan propertiesnya itu apa saja di sini, kemudian kita memasukkan data-datanya apa saja, bahkan sampai ke sini ya. Kita bisa menentukan penentuan desainnya. Jadi apa ya, bisa sampai sedetail itu per objek gitu loh. Sama juga dengan kayaknya memang mungkin software Trimble itu memang kayak gitu ya. Ini dia nggak serta-merta langsung plug jadi gitu ya. Jadi butuh kebebasan dari usernya itu mau digunakan seperti apa. Bahkan di Tekla sendiri kita bisa membuat aplikasi and komponen sendiri ya, kita bisa membuat ini sendiri gitu. Nah ini ada caranya sebenarnya, cuman untuk pelatihan ini nggak saya ajarkan ya, tapi ada caranya untuk membuat sambungan itu ada buat. Jadi kita bisa membuat komponen-komponen itu bisa secara manual dan sama kayak Revit. Gimana? Sama kayak Revit kan, sobat komponen kan jadi. Iya sama kayak Revit. Cuman kalau Revit saya belum pernah ya. Maksudnya dia apakah dia bisa ini enggak? Dia bisa memberikan parameter seperti ini enggak gitu ya. Bisa memberikan parameter seperti ini. Nah, kalau di Tekla itu bisa. Jadi kita bisa memasukkan parameter ini buat sendiri. Nah, terus backlisting, tadi saya lanjut ke backlisting. Untuk backlisting ini ada dua ya. Ada yang for part dan juga for course. Nah, bedanya apa? Kalau yang part itu lebih ke berupa surface treatment atau lapisan pelindung ya. Sedangkan kalau yang kalau pelindung itu kayak, nah ini surface treatment ya, di sini sebenarnya ini ngaruhnya mungkin apa ya, ke informasi aja sih sebenarnya. Saya nggak tahu ngaruhnya ke struktur atau enggak, cuma ini lebih ke informasi aja ya. Dan warnanya pun nggak akan warnanya pun juga diatur sendiri. Cuman ini lebih ke informasi aja ya. Ada hard trowel ya, untuk wet trowel untuk lapisan finishing lantai. Kemudian yang ada finish grade dan sebagainya, ada lapisan tahan api dan sebagainya. Nah, kalau yang full course itu dia lebih ke lapisan formwork, concrete finish sama concrete comfort. Nah, jadi dia di sini nih kita gunakan adalah yang di foam face for course karena kebutuhannya untuk backlisting. Tapi secara hasil sih sama ya. Untuk luasannya sih mau kita gunakan yang part atau course itu sama hasilnya untuk luasannya ya. Cuman hanya informasinya aja berbeda. Karena pada dasarnya kedua tipe fungsi ini sama ya. Mungkin hanya penamaannya saja yang bisa kita atur sesuai keinginan dan kebutuhan. Cara installnya itu nanti gimana terus? Nah itu kan sudah saya share di bahan materi kemarin. Itu ya sudah itu di ekstrak aja, di ekstrak ya. Terus nanti di
pas buka teklanya, masnya buka ini garis 3 ini. Nah kemudian pilih import custom component. Nah nanti pilih itu yang tadi di extract tadi. Mana yang ngajur? C tapi di extract. Terus itu saja ya. Iya gitu aja. Terus kalau yang sekarang yang saya sebentar. Oh, kalau ini nggak perlu di ini mas, ini tinggal diklik aja mas. Diklik 2 kali. Nah, karena dia formatnya bukan URL, dia formatnya TSEP. Kalau yang saya ajarkan tadi untuk masukinnya tuh, kalau dia formatnya URL. Dia formatnya URL nih, URL. Nanti kebaca sih. Biasanya kalau URL tuh ya sebenarnya sama aja, nanti munculnya di sini juga. Nah ini langsung ikutin aja langkah-langkahnya, continue. Terus nanti dicentang yang tagline yang mas install ya, misalkan 2021, nanti import ya. Kalau udah import nanti selesai di close aja. Kalau skala mas yang kemarin sama skala itu juga ya. Ini kan reference model scale kan ya. Klik 2 kali aja. Kayak install biasa. Accept, continue, ini centang, import. Nanti kalau sudah baru close. Nanti kalau misalkan diminta keterangannya delete atau keep, pilih yang keep ya. Jadi jangan di delete. Biasanya kalau delete atau keep itu karena sebelumnya sudah pernah install. Ini keterangannya di sini sudah ada ya sebenarnya, tapi saya langsung praktekkan aja. Kita gunakan yang form phrase character for push. Nah di sini saya buat yang kolom, misalkan yang kolom itu hanya membutuhkan sampingnya aja ya. Ini saya no. Jadi saya ganti namanya ya, set column, set form column. Terus balok mungkin bisa jadiin balok anak sendiri, balok induk sendiri boleh apa enggak, langsung aja ya balok saya semuanya aja, balok anak, balok induk saya jenis 1. Untuk balok induk sendiri juga bisa, bahkan balok induk itu side sama bottom saya ganti namanya main pin ya, ini main pin juga, bottom form aja ya Bu. Nah ini warnanya bisa kita atur ya, jangan pakai warna yang kuning 12, tapi yang kalau mau apa ya 13 semua ya, saya pakai warna 13 semua untuk yang backcasting. Tapi kalau mau diatur warnanya beda-beda boleh, saya pakai warna 13 semua. Terus kalau anak tadi ya, ini kalau anak cuma saya ganti namanya aja secondary. Terus kolom tadi saya buat yang dindingnya kalau ada, tapi dindingnya diktas ya, jadi gak usah kalau beda. Cuman ini saya buat aja dinding kayak balok juga. Lalu slab ya, slab itu dia cuman bawahnya aja ya dia. Sebenarnya slab juga bisa digabungin sama balok, bisa juga balok dan plat itu bisa, nanti membacanya aman kok, karena balok sama plat kan dia kan menempel kan. Nanti sistemnya akan membacanya itu enggak, jadinya enggak double gitu lah. Terus snap tangga juga bisa. Dari itu bawa samping juga.
terus apa lagi ya, LCAP. Nah, LCAP juga sebagian ada yang menggunakan formwork ya. Ya meskipun itu formworknya kadang-kadang nggak backcasting, ada kadang dinding saya di LCAP. Ada yang backcasting, ada yang dinding. Tapi kan kita perlu luasan ya. Jadi sebenarnya ya nggak masalah sih untuk yang LCAP itu hanya di bagian sampingnya aja. Karena untuk yang bawahnya dia tidak perlu. Sama tie beam ya. Tie beam kurang lebih sama kayak LCAP di sampingnya aja. Iya. Nah, kalau sudah kita langsung bisa buat ya, misalkan dari atas, misalkan dari kolom dulu lah. Cara cepatnya adalah karena kita sudah buat filter, sehingga memudahkan kita ya untuk memilih objek yang kita pilih. Misalkan kita klik push, kita pilih kolom ya. Look, nah kalau satu-satu bisa kita klik kayak gini. Jadi ada warna kuningnya ya. Atau kalau misalkan mau single face, yang saya tadi jelaskan adalah dia cuman di bagian yang kita tentukan aja bisa seperti ini. Begini misalkan. Ini sangat sangat detail sekali. Di sini kita cek. Nah, di sini ada lubang. Di sini juga ada lubang. Ini memang langsung otomatis. Jadi kita tahu gitu loh, oh ini bener nggak sih backcastingnya. Nah kalau di software BIM lain itu kan muncul backcasting, area backcastingnya, tapi kan kita nggak bisa melihat visual backcastingnya ya, udah bener apa enggak. Kita percaya aja. Membuktikannya agak sulit. Karena sebenarnya sih software yang bagus adalah yang bisa memunculkan visual atau enggak rumus perhitungan ya. Atau enggak memunculkan kalau nggak rumus perhitungan kayak Godon itu kan dia bisa munculkan asal muasalkan, atau enggak munculnya kita harus sebut dulu itu kayak gini tadi kan. Iya, jadi dia munculkan kalau di Godon itu kan muncul misalkan areanya ini, oh hitungnya tuh dari mana sih kok bisa dapat area segini, dia dihitung luas, dia ada rumus perhitungannya. Luasannya gitu dikali sekian. Nah kalau di Tekla itu untuk rumus perhitungan nggak mungkin, asal muasal perhitungan nggak muncul, tapi rumusnya kita bisa gambarnya. Misalnya gambarnya bisa muncul, gambarnya bisa muncul dan itu memudahkan. Kemudian rumusnya kita bisa cek rumus di Tekla User Assistant. Nah kita bisa tahu tuh bagaimana Tekla membaca penulangan, bagaimana Tekla membaca area, dan juga bagaimana Tekla membaca volume dari objek yang kita buat. Itu ada di Tekla User Assistant, nanti bisa dicek. Itu rumusnya ya maksudnya. Dan bagaimana sih software membaca? Itu software banget. Oh enggak, itu ini rumus saja Tekla User Assistant. Jadi sini bisa kita tahu maksudnya ini gimana sih pembacaan river dan bahasanya rumus sama bahasa formula ya, bukan formula. Nah ini kan how to calculate the reinforcing factor. Terus mungkin yang lain juga. Jadi kita tahu bagaimana software di Tekla itu membacakan ulangan dulu. Oh saya kira tadi kalau kita klik tadi muncul rumus. Oh enggak, kalau di Tekla kekurangannya masih itu sih, dia belum bisa memunculkan asal muasal perhitungan ya sih. Yang bisa memunculkan itu baru Bluetooth Picos ya. Terus Revit, Allplan sama Asper tuh setahu saya masih belum juga. Jadi tiba-tiba ada muncul volume gitu. Nah itu yang harus kita hati-hati ya ketika kalau kita ngomongin project beneran ya. Kalau kita ngomongin project bayangan atau project bohongan gitu nggak masalah ya. Ini kalau ngomongin project beneran biasanya owner atau vendor itu kayak ada hitung bersama membuktikan
perhitungan mana yang paling benar dan akurat dan paling bisa diterima. Jadi kalau kita ngomongin software tapi kita nggak bisa membuktikan asal muasal perhitungan, itu ya sama aja. Makanya ada namanya software probability cost itu untuk mudah, memang fungsinya untuk itu ya, beda. Fungsinya memang untuk volume kan mereka, untuk 5D ya. Beda Revit sama Tekla dan sebagainya, itu fungsinya sama juga untuk buat quantity, cuman harus apa ya, kita juga harus tetap, kalau ngomongin quantity juga harus tetap hati-hati sih fungsinya. Kalau ngomongin lebih ke cepatnya sih sangat cepat, tapi kalau ngomongin perhitungan akuratnya, nah itu tergantung modeling kita dan belum tentu kita benar sih. Saya ada human error dan sebagainya, makanya perlu itu harus dibuktikan juga sih. Nah makanya di Tekla itu meskipun nggak bisa munculkan rumus, dia memberikan nggak munculkan asal muasal perhitungannya, dia memberikan penjelasan terkait rumusnya ya, bagaimana dia menghitung volume yang bisa dikeluarkan di Tekla gitu sih. Di kurang lebih ini masih membantu sih. Kalau misalkan ada perhitungan volume itu, saya ikutin rumus ini, nanti bisa dibuktikan ke project gitu. Kalau perhitungan software seperti ini kayak gitu. Nah ini masih di framework ya. Nah, kalau misalkan langsung semuanya tinggal di blok aja kolomnya. Terus di sini frameworknya tadi di create all to all face ya. Otomatis nanti langsung. Ini lebih cepat lah ya. Kalau pengen cepat. Nah, seperti ini udah jadi nih kolomnya semuanya. Kemudian buat yang slab misalkan. Slab. Oke, slab saya ganti warnanya deh biar enggak warna 8. Ini saya ganti dulu slab. Sebenarnya langsung dipilih segedung bisa juga sih. Cuman saya satu-satu aja. Takut apa ya, ada yang kelewat. Terus slab sama balok, misalkan balok induk. Balok induk saya ganti dia warnanya pakai warna 12. Kita pilih yang balok. Kalau ada nggak? Kayaknya belum ada. Ada. Kita mungkin perlu buat apa ya? Sekali ya. Ini ya, chicken. Pilih. Kita buat Titan sih, kalau lebih sama ya. Cuman kita buat balok 1 main tim yang seketik masa. Nah ini saya pilih yang main tim ya. Nah ini saya pilih main tim. Terus yang kalau anak saya pakai samain aja. Mungkin bisa kembali bikin. Nah, saya pilih semuanya guys. Oh sudah.
oh ya backup ya, backup sama typing. Oh, warnanya kuning, typing. Ini udah jadi formworknya ya. Kalau misalnya kita mau merender objeknya ini, usahakan kita harus ini ya, karena kalau misalkan kita all visualize all, ini nanti formworknya akan ke visualize juga. Nah ini harus kita pilih, harus kita ini oh ini masih bisa sih, biasanya dia ke visualize. Jadi yang muncul malah warna ini, warna formwork ya. Nah kalau misalkan muncul warna formworknya, kita harus pilih ini ya, nanti pilih yang selected aja ya. Jadi nanti formworknya itu kita matikan. Nah formwork ini kan termasuk surface ya, dia bagian surface ada di sini. Select surface treatment and surface. Ini bisa kita kita hide ya, atau kita hide di sini display. Nah ini kita hide. Ini kita hide. Nah jadi kan terhide kan. Dan kalau saya hidupkan surface-nya, dia muncul. Nah gitu. Tuh, jadi dia surface, dan ini bisa kepilih sih, bisa kita klik juga, cuman agak susah juga. Nah ini udah kepilih nih, ini surface-nya kepilih. Nah bisa saya delete, bisa delete kan dong ya. Iya. Nah tapi harus hati-hati ya, jadi ini objeknya ada dua ya, pertama ada kolom, kedua ada surface. Jadi pilihnya ya harus hati-hati. Kalau ini kita milih kolom, kalau saya delete ya delete, saya pilih yang area luar nih. Nah sorry. Perspektif, gambar perspektifnya. Nah, jadi kita bisa melihat nih objeknya yang lubang-lubangnya. Nah jadi kita bisa yakin nih, dan kita bisa cek areanya juga ya. Jadi kalau misalkan kita klik di listing ini kan baca areanya di inquiry atau di organizer. Baca. Kita buat. Sini nggak ada ombak. Harus buat kaki. Kita buat di sini. Nah, misalnya kita mau masukkan area ya. Belum ada. Tak set. Area. Saya set. Close. Coba. Satu-satu. Ini juga bisa muncul satu-satu ini. Namanya set from column ya. Areanya 3,8, 1,6. Ke 8 sama satu lagi.
di 10,2 aja. 3,8 kali 2 ditambah 1,6 tambah 1 10,2. Kalau kita buka kolomnya ya, ini kan areanya 17 meter persegi. Nah ini bukan existing ya, ini area ini area kolom ya. Nah kalau di software lain aku nggak tahu ya kerjanya, apakah dia sudah menghitung lubang di sini ya enggak. Nah takutnya kalau di software lain itu dia di sini lubangnya tetap baca, takutnya ya. Nah, kalau di sini kan enggak, dia benar-benar detail. Harus surface. Saya buat sendiri ya. Saya mau buat namanya formwork. Saya masukkan ID Nah ini ya area top, bottom, side, terus area. Saya nggak hafal sih overcover apa ya. Ini saya coba masukin aja ya. Ini saya nggak masukin. Saya masukin. Muncul ya sini ya. Muncul. Kalau satu-satu muncul ya, karena dia membaca satu muncul. Transform column. Oh sorry ini, ini sendiri deh. 1,6 ditambah 1,4 10,2 sama 11,8. Oh 12,7 deh. 12,7. Jadi ini 12, arahnya 12,7. Arahnya 12,7. Kalau kita cek di sini arahnya 17. Satu-satu. Atau enggak kalau mau munculin langsung itu harus pakai organizer ya. Jadi di organizer kita buat ini ya,
Di sini saya buat new kategori namanya framework ya. Nah, ini di sini saya buat framework. Saya buat template-nya dulu ya. Saya buat template-nya. Nah, di setting ini, open setting. Lalu saya buat template di sini. Kita tambahkan template di sini ya, namanya. Kita pakai blank template jadi masih kosongan. Framework. Terus di sini kasih name. Nah, apa name surface ya. Coba di sini kita pilih yang surface. Nah, sini kita surfacing atau surface. Coba di sini ya. Terus tambahkan lagi habis itu area C. Area. Nah, coba dulu. Kalau sudah kita modify, kita bisa atur unitnya di sini ya. Synchronize-nya untuk objeknya bisa berapa tipe objek, warnanya dan sebagainya. Dan kita atur warnanya. Coba. Nah ini ya, surface-nya ke pembalapa. Lu gak bisa kebas juga. Baca sebenarnya apa yang namanya? You shift scroll. Di framework ini kita pilih properties ya. Kita masukkan tagline subset model. Nah, kita pilih framework template-nya. Lalu sini kita pilih di framework ini pilih yang name ya. Lalu di sini kita tentukan. Nanti kita buat lagi dasar objek. Sementara seperti ini dulu. Lawan
Oh, ini pilih yang surface ya. Surface. Lalu di sini kita pilih name. Nah, modify. Cuma set form kalian cuy. Style. Saya festival. Oh. You provide this name is bisa. No, that's surface. Surface. Surface unit. Nah ini ya, actually ya. Ini bisa kita cek di sini ya. Ini lokasinya. Ini bisa kalau kita klik sebentar. Dia tipenya Fombok. Ada ini. Dia nggak memiliki penomoran ya. Jadi dia hanya tipe Fombok. Di sini bisa kita cek ya. Kalau bagian sini juga sama seperti itu. Nanti bisa juga kita atur misalkan di sini ya Y1. Nah ini bisa kita buat new subkategori ya, atau kita bisa atur properties di sini ya, atur properties di sini. Nah lalu kita buat misalnya kita buat subkategori ya. Ini apa ya? Objek kategori. Oh.
thankful. Got feelings of fish, uniform book, ini kita pilih berdasarkan map. Nah, di ini semua lantai ya? Semua lantai. Oke, sebentar. Kalian bisa kita atur juga ya, misalkan untuk pelket aja atau balok atau berdasarkan objek lantai 1 bisa berdasarkan floor juga bisa, harusnya ya. Sebentar gini dulu, itu kita bisa mengkategorikan ini berdasarkan name ya. Jadi untuk yang existingnya ya, nanti lebih lengkapnya itu yang organizer kita bahas di pertemuan keempat. Nah, terus selanjutnya ini terkait penulangan ya. Kita masih ada beberapa menit lagi, kita lebih setengah jam terkait penulangan ya. Saya minum dulu ya. Good.
Oke, kita lanjut. Oke, guys. Ini saya matikan dulu ya untuk dekistingnya. Kemudian saya menuju ke arah elevasi 0. Nah, sini kita bisa memasukkan ulangan ya. Untuk membuat satu ulangan, kalau yang di reading, kita bisa menggunakan ulangan yang ada di sini ya. Saya bisa memasukkan memasukkan yang run column, kalau letakkan di sini ya. Misalkan kita letakkan dulu, bisa atau kita atur dulu penulangannya ya. Misalkan di sini kita menggunakan size-nya adalah SD400. Nah, SD400 ini bisa kita dapatkan di Tekla Warehouse ya. Tekla Warehouse. Kenapa saya menggunakan SD400? Karena penulangannya mirip dengan yang ada di Indonesia ya. Nah, kalau saya lihat dari size-nya itu hampir semuanya sama ya. Terus volumenya juga sama. Cuman SD400 ini saya temukan pas itu dari mana ya? Saya lupa pas itu belajar di mana, saya lupa. Kalau nggak salah pas ya diajarin dari Twinkle ini pakai yang SD400 bagus. Nah, ini SD400 ini gratis ya. Nah, ini keluaran Korea ya. Ternyata hampir sama. Nah, nanti tinggal di download aja SD400, terus nanti di download langsung insert into model. Nah, muncul keterangan gambar Tekla Warehouse Content Installer ini. Saat installation langsung nanti instalasi sampai selesai. Kalau sudah selesai nanti mungkin bisa muncul langsung, atau kalau nggak muncul coba di reopen lagi ya. Nah, sini misalkan kita gunakan main 22 yang ini misalkan jumlahnya ada 8. Ini saya kasih nama D22 ya. Saya simpen di 600. Kalau mau tahu ulangan ulus sama polos gimana mas? Nah, kalau ulangan ulus sama polos itu di sini kalau di sini itu dia di sini itu tidak bisa tidak dibedakan ya antara tulangan reguler sama tulangan polos, tapi secara garis besar secara produk itu biasanya kalau tulangan reguler itu dia memiliki diameter di atas 13 kalau nggak salah, di atas 13 sampai 13 ke atas itu dia memiliki PCT. Kalau di Indonesia kan menggunakan PCTT sama PCTP ya. Nah, PCTT ada yang 40, ada yang 24. Nah, kalau itu pun nggak serta merta PCTT dipakai di semua tulangan.
DCTD 40 itu biasanya digunakan di tulangan di atas, oh nggak salah di atas 13 ke atas. Nah itu dia sudah termasuk tulangan ulir biasanya. Nah sedangkan DCTD 24 dia di bawah 13 itu sudah termasuk tulangan polos. Nah cuma memang kalau di tekla ini tidak dijelaskan ya, karena bukan tekla aja sih, hampir semua software untuk penulangan itu memang tidak dibedakan antara ulir sama polos, karena ulir sama polos itu dia menyesuaikan dengan mutu tulangannya. Jadi kalau bus yang luas, yang itu kan ada tulangan diameter 10, ada yang main sama sipro. Bedanya apa itu? Oh ya, nah sama-sama 13. Oh ya, nah kalau di sini kita cek di ininya sama enggak ya, katalog ya. Kalau ini sih, kalau di sini sih bacanya bedanya cuma di bending radiusnya. Cuman bending radiusnya bisa kita ubah. Sebentar, kalau di fiber katalog. Nah, kalau secara volume sih sama ya. Oke. Kalau secara volume sama. Oke, cuman kalau secara volume sama, kalau beda. Cuman beda di hooknya, tapi hook ini bisa kita atur sih. Hook ini bisa kita atur ya. Ini bisa kita atur. Ini kalau default ya. Sebenarnya sih sama aja sih, dari volume sih sampai ke sama, berat sama aja ya, beratnya sama. Cuman ya memang kalau saran saya, kalau memang itu digunakan untuk struktur tulangan utama ya pakai main aja. Tapi kalau untuk steel atau sengkarnya baru menggunakan ya kayak atau steel, meskipun secara ini sama sih. Jadi kalau misalkan kelupaan itu nggak masalah gitu, secara volume sama, secara berat sama. Cuman beda di hooknya aja. Tapi ini hooknya bisa kita atur sih, bisa kita atur. Bedanya hook sama bending radius. Nah memang kalau tulangan itu yang itu tadi jelaskan ya, polos sama ini ya, polos sama itu mungkin juga tergantung dari ini ya, dari apa namanya, katalog fibernya ya. Nah kalau SD400 ini pertama dari katalog fibernya, kedua dari size-nya ya, size-nya. Secara garis besar nggak ada ukuran 22 atau 19 itu polos, itu saya belum pernah lihat ya, itu nggak ada ya. Yang polos itu biasanya di bawah 13 itu polos ya. Coba nanti dicari di tabel itu tulangan itu biasanya udah ada ya, tabel tulangan ulir dan polos itu udah ada. Jadi yang polos itu biasanya ukurannya itu sudah ditentukan sesuai dengan size-nya ya, sesuai dengan diameternya. Mungkin ini ada juga sih ya, ini nggak tahu nih polos ya, cuma jarang sekali tulangan polos. Ini penamaan tulangan ulir sama. Karena ada juga wireless yang ulir pas yang diameter 6 ya, wireless ada juga, yang ulir juga ada. Jelasin. Nah contohnya kayak ini nih, oh, di sini kan polos itu 8, 10, 12 itu polos ya, 13 sampai 29 itu ulir. Tapi itu yang umum digunakan di Indonesia ya, maksudnya tulangan-tulangan yang di Indonesia yang
stoknya ada di Indonesia ya, dan Indonesia tuh menggunakan SNI menggunakan peraturan dari luar negeri. Ya pastinya sih kurang lebih sama ya, karena kalau di peraturan SNI itu kan untuk PCTP 24 itu kalau untuk size 8 sampai 12 ke bawah itu kan PCTP-nya itu harus mutunya itu harus PCTP 24 ya, atau FY-nya 240 MPa. Karena kalau misalkan di atas 240 MPa dia nanti putus tulangannya itu. Jadi memang dia sudah ditentukan kemudian 240 MPa itu polos. Dan kemudian dia formulir di atas 13 itu PCTP di atas 24 ya, 40. Nah itu harus gitu FY-nya. Terus itu udah ketentuan sih, maksudnya kalau di bawah 12 itu nggak bisa BCTP 40 karena dia akan putus dia akan putus ruangannya. Terus itu sama ulir ya. Nah sebenarnya kalau di sini ya saya juga kurang tahu ya bahasanya ini DRA 1700 itu hampir nanti ini kan kode PS 586 yang kita adopsi sebenarnya di SNI ya. Sebenarnya ini sama juga sih, cuman size-nya aja yang beda ya. Size-nya kalau di sana itu yang dipakai mili ya. Dipakai itu apa ya? Ya kayak gini. Kalau kita kan masih ada 13. Nah kalau di Lombok itu 13 itu jarang. Saya cari yang 13 itu nggak ada. Yang ada itu cuma di SG 400. Nah, kita kan ada itu tulangan 13 biasanya. Di sini malah koma-komaan. Ini baru dia menggunakan inci kali ya. Jadi dia menggunakan koma-komaan dalam bentuk milimeter. Jadi udah ada. Nah ini undefined 13 ada, tapi 19 nggak ada. Kita nggak pernah pakai tulangan 18, nggak pernah. Kita pakainya 19. Nah, SD 400 itu ada sebenarnya. Ini benar-benar mirip juga kan. Biasanya cuma memang yang nggak ada size 6-nya ya. Size 6, 8, size 8 nggak ada. Nah, biasanya ada sih, nggak ada ya. Kalau misalkan nggak ada, kita gunakan yang lain yang ada ya. Seperti itu sih. Yang tergantung gaya industri. Ya benar. Dan memang bagusnya kita gunain tulangan bulir ya sebenarnya. Bagus banget. Nah terus ini sudah dibuat. Ya kita klik di sini. Nah bentuknya seperti ini coba saja. Bentuknya seperti ini. Terus ini saya ganti yang seperti ini ya. Berikutnya saya pakai 10 aja. 15. Saya ganti jadi 13. Kalau mau berhenti salah komponen. Nah ini saya ganti 200 semua ya. Terus ininya itu 70. 50 aja. Pocket covernya ini masuknya 25. Kemudian saya tambahkan tulangan untuk kepala ya,
saya tambahkan 700 misalnya. Bisa saya buat tepukan atasnya. Jadi ini saya buat tepukan 200 yang sama. Solinmen 200. Kalau misalnya aku yang lebar ditambahin aja. Terus di sini karena 700, di sini saya jadikan 650. Ini 50. Nah, seperti ini bentuk gajesnya. Jadi lihat ya. Misalkan kurang ini bisa ditambahin. Jadi ini 650, 50 kalau di total itu 700. Ini bisa juga sih 20 nggak bisa, atau 10 itu juga bisa. Ini jadikan 90 dan 90. Nggak muncul ya. 80. Nah, 80 ini tetap pandangnya 700 ya. Yang ini hanya terkait ini aja, tepukan dia aja dia. Kalau saya lakukannya 10 di sini kan terkait ini. Jadi kalau misalkan dijadiin 100 misalnya, ini dia turun itu, dia turun lagi. Kalau aku di sini aja pas di sini baru ada tepukan. Nah, kayak gini. Ini 685 bisa nggak? 685 masih bisa, tapi pengaruhnya sedikit ya. Nah, kalau 690 tadi udah nggak bisa ya, karena dia nggak kalau di sini harus kayak gitu sih. Dan visualnya sama ya. Bisa save. Datumnya nggak saya buat ya, karena nggak perlu kita kasih penutup. Ini juga tulangannya udah ada. Nah, terus tinggal kita masukin aja di tempat yang lain. Ini kan sudah saya simpan tadi D600. Saya load, saya apply, saya klik di sini, saya drag, saya blok. Nah, langsung tertutup gitu ya. Hati-hati jangan sampai kedouble ya. Jadi objek yang udah dibuat tadi jangan diklik lagi ya, takut dia pasti kedouble. Nah, sudah cukup. Ada, kalau misalnya ada yang kosong baru dibuat. Nah, seperti ini. Ilmu saya ini dari software detailing struktur ya, yang saya pakai itu. Menurut saya yang paling mudah itu di TechPy. Pertama kita bisa detailingnya bisa kita modeling kan dengan bentuk 3D ini, jadi gak ngawang-ngawang. Karena kalau di software lain itu harus ada polanya ya, untuk membuat Revit, Alpha itu saya pernah membuat pengulangan itu agak rumit sih, harus ada pola-polanya gitu. Harus dia gambarnya gimana, ada polanya lah. Ya di Tekna juga ada polanya, cuman polanya sih polanya masih bisa masih bisa diterima lah oleh akal kami kita. Kalau ini kayak gini, jadi kayak enak. Nah, sini ya, ini profile sudah jadi ini adalah tulangan profile ya. Bisa kita atur, misalkan mau edit. Terus sebelum aku masuk file cap, aku masuk ke kolom aja. File cap dulu aja deh. Terus ada ulangan file capnya ya ada. Nah, ini sebelum saya masuk ke penulangan berlanjut, kira-kira ada pertanyaan enggak sih? Enggak sih mas, kalau yang bisa kalau yang kebetulan paling yang di file cap nanti, karena kan kalau kita buat di file cap nanti itu ada yang kebetulan habis 2 kan? Oh ya. Karena dia enggak baku nabrak atau enggak sesuai. Oh, oke. Saya harap sama mas pakai rebar set atau rebar kupen.
kita pakai fiber set aja kalau kita gitu. Enaknya pakai fiber set. Ini saya contohkan dulu ya, udah kurang lebih 5 menit. Ini saya buat pen cap. Ini saya saya fokuskan ke objek ini aja. Saya klik pen capnya, klik kanan sambil terus Q3 on nih selected. Q3 bisa ke under form view of part, itu juga bisa ya, tapi ini kan kelihatan ya sih, coba mungkin nggak kelihatan. Itu harus kita pilih ini assembly, pilih ini, klik kanan, create view, under form view. Nah dia fokus ke sini kan, atau sebenarnya salah sih sebenarnya, atau yang pertama itu tadi ya, kita harus expand assembly-nya ya. Sebenarnya ini assembly ini nggak kepake ya di Duton dan penulangan, cuman hanya untuk membantu memilih view tadi aja, biar kita fokus ke sini, ke view ini. Saya hide, atau kita pilih ini, kita kembalikan ke komponen, select komponen, pilih objeknya, klik kanan, so on is selected, tapi tekan shift, kita apa aja ya. Jadi dia tetap ada di